Messi dan Neymar peringkat 3 besar di papan peringkat kontribusi gol yang mengesankan ini. Lionel Messi dan Neymar masing-masing telah meninggalkan cukup banyak warisan dengan tim internasional masing-masing. Dari kepahlawanan Messi untuk tim nasional Argentina di Copa America 2021 hingga Neymar yang saat ini hanya berjarak 4 gol internasional untuk menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional Brasil. Mereka masing-masing memiliki cara mereka sendiri dalam permainan internasional. Secara keseluruhan, Messi berada di 136 total kontribusi gol dalam karirnya bersama Argentina, berkat 88 gol dan 48 assist yang telah ia catat dalam pertandingan internasional. Di sisi lain, Neymar telah menghitung 128 total kontribusi gol dalam karirnya bersama Brasil. Di antara pemain aktif, Messi dan Neymar masing-masing duduk di urutan kedua dan ketiga dalam kontribusi gol terbanyak dalam permainan internasional di antara papan peringkat pemain aktif. Pemain depan Portugal Cristiano Ronaldo memegang posisi teratas dalam daftar ini dengan total 149 kontribusi gol. Messi dan Neymar akan segera memiliki kesempatan untuk menambah penghitungan kontribusi gol masing-masing dalam permainan internasional. Argentina akan bertemu Jamaika untuk pertandingan persahabatan internasional pada hari Selasa, sementara Neymar akan memimpin Brasil dalam pertandingan mendatang melawan Tunisia dari Parc des Princes. Lionel Messi berpeluang pulang ke Barcelona, entah sebagai pemain atau seorang duta. Membawa pulang Lionel Messi ke Barcelona itu mungkin, namun di usianya yang sudah menyentuh 35 tahun, Barcelona membuka opsi lain untuk membawanya pulang, yaitu sebagai seorang duta. Messi sejauh ini masih terikat kontrak di Paris Saint-Germain dengan durasi kontraknya akan berakhir sampai musim 2022-2023. Meski begitu, PSG mulai tergerak untuk menawarkan kontrak baru kepada Messi. Sejauh ini belum ada tawaran resmi dan belum ada respon dari sang pemain. Di saat yang bersamaan, Barcelona punya ide untuk memulangkan Messi. Ide ini sedang dipikirkan masak-masak supaya kepulangan Messi nanti tetap berguna. Dalam laporan Mundo Deportivo, kepulangan Messi ini akan memberikan dampak positif. Salah satunya tentu saja dari sisi pemasaran. Apalagi saat ini sebagian besar fans Barcelona tetap suka dengan kepulangan Messi. Namun demikian, Barcelona menyadari bahwa Messi sekarang bukanlah Messi seperti yang dulu di Barcelona. Ada pertimbangan lain dari sisi teknis soal seberapa cocok dan berguna Messi di sistem permainan milik Xavi Hernandez. Oleh sebab itu, demi mengamankan dampak positif tadi, Barcelona membuka kemungkinan untuk menerima Messi lagi dengan peran yang lain. Ia bisa saja pulang tidak sebagai pemain, tetapi sebagai seorang duta. Leandro Paredes tidak memiliki hubungan dengan Kylian Mbappe di PSG. Gelandang Juventus Leandro Paredes mengakui dia tidak memiliki hubungan dengan Kylian Mbappe selama mereka bersama di Paris Saint-Germain. Pemain berusia 28 tahun itu menghabiskan 3 tahun bermain bersama Mbappe untuk juara Prancis, tetapi menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Juve dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain sebelum Piala Dunia. Mbappe telah lama dikabarkan menjadi sosok yang memecah belah di ruang ganti PSG dengan penyerang Brazil Neymar di antara pencela pemain Perancis berusia 23 tahun itu. Saya bukan orang yang berbicara tentang dia, saya memiliki koneksi dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan saya, kata Paredes kepada ESPN Argentina saat bertugas internasional dengan Argentina minggu ini. Tapi yang tidak punya hubungan denganku, aku tidak bisa memberitahumu tentang mereka. Dugaan keretakan antara Mbappe dan beberapa rekan timnya yang terkenal telah menjadi cerita yang berkelanjutan musim ini, dengan Neymar khususnya tampak menyukai sejumlah postingan media sosial yang mengkritik Mbappe. Pemenang Piala Dunia itu bahkan dituduh berkampanye agar klub menjual Neymar musim panas ini setelah menandatangani kontrak baru yang menggiurkan untuk menangkal minat dari Real Madrid.
Leandro Paredes menggemakan perasaan Neymar pada Kylian Mbappe setelah komentar jijik. Ini mungkin jeda internasional, tapi itu tidak menghentikan drama di Paris Saint-Germain. Meskipun manajer baru Christophe Galtier menikmati awal yang mengesankan untuk hidup di ibu kota Perancis, ketegangan dari dalam ruang ganti mengancam akan mendidih. Khususnya kebekuan antara rekan satu tim superstar Neymar dan Kylian Mbappe telah menjadi subjek dari serangkaian berita utama dalam beberapa bulan terakhir dan permusuhan publik semakin meningkat. Setelah Neymar mengabaikan kesempatan untuk menghilangkan rumor tentang hubungan penuh mereka saat bertugas untuk Brasil pekan lalu, suara lain dengan pengetahuan khusus tentang tempat suci batin PSG kini telah menggemakan sentimen dingin sang penyerang terhadap Mbappe. Leandro Paredes yang menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Juventus mengklaim bahwa dia tidak memiliki hubungan dengan pemain Prancis itu dalam sinyal terbaru bahwa Mbappe dianggap sebagai sosok yang memecah belah di ruang ganti. Saya bukan orang yang berbicara tentang dia, saya memiliki koneksi dengan orang-orang yang memiliki hubungan dengan saya, kata Paredes kepada ESPN Argentina ketika ditanya tentang pemain berusia 23 tahun itu. Tapi yang tidak punya hubungan denganku, aku tidak bisa memberitahumu tentang mereka. PSG siap mengejutkan 15 juta pound sterling pada target Liverpool. Gelandang Prancis itu akan habis kontraknya di Allianz Stadium pada bulan Juni, dan Juventus ingin menguangkannya. Memang mereka nyaris menjual Rabiot ke Manchester United selama musim panas, hanya karena negosiasi mengenai persyaratan pribadi goyah. Tapi PSG tertarik untuk masuk dan merasakan peluang untuk mendapatkan penandatanganan tawarannya. Menurut Calcio Mercato, Juventus telah menerima kontak pertama dari perwakilan raksasa Liga 1. Mereka dilaporkan ingin membawa Rabiot kembali ke klub masa kecilnya hanya 4 tahun setelah kepergiannya. Dengan kontraknya di Parc des Princes berakhir, Rabiot pindah ke Turin sebagai agen bebas pada Juli 2019. Sejak itu dia membuat 133 penampilan untuk Juve, menjadi pemain tetap di tim mereka. Namun dia tidak pernah benar-benar meyakinkan pendukung mereka. Sekarang dengan negosiasi atas kesepakatan baru di Juve gagal untuk melihat kesepakatan tercapai, Rabiot tampaknya akan pindah lagi. Dan sementara pembicaraan dengan agen dan ibunya Veretout terhenti dengan United. Sebuah laporan baru-baru ini menyarankan langkah Januari dapat dibangkitkan. Setelah gagal mendaratkan Rabiot, Erik ten Hag malah beralih ke Casemiro. Namun perasaan di Italia adalah bahwa United masih tetap tertarik. Dengan demikian, mereka dapat mencoba meluncurkan kembali upaya untuk mengontraknya. With